para asatidz wa asatidzah, wabil khusus Ustaz kita bersama Ustaz Sobron, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan dalam mendidik putra putri santri dan santriwati Hamid Hafidhah, dan senantiasa diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, dan kesehatan ekonomi. Amin amin ya rabbal alamin. Itu juga yang kita Abdul Nasir, mudah-mudahan juga senantiasa dipanjangkan umur beliau dalam badan syiar afiyah, tuhiratullah dan Allah beserta terus keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur pada senantiasa kita panjatkan dari buah kita yang paling dalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya yang diberikan kepada kita semua, yang akhirnya pada kesempatan subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama berwajah saling berterima dalam rangka mengkaji ilmu agama lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul dalam kondisi syuhah afiyah dalam kekurangan sesuatu apapun. Salawat serta salam mereka aturkan kajian dengan kita baginda Rasulullah SAW yang senantiasa menunjukkan kepada umatnya dari jalan-jalan kita mulai dari zaman jahiliyah yang mana masyarakat di masa dahulu masih belum mengenal Allah, belum mengerti hukum-hukum Allah. Ditunjukkan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang menuju ke jalan yang terang benderang yang berubah ajaran agama Islam yang penuh keridhaan. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita memasuki tahun baru Islam, tahun baru Hijriah 1 Muharram 1442 Hijriah, yang mana penanggalan ini awalnya diambil dari salah satu kondisi yang menuntut kaum muslimin di saat itu supaya mempunyai kalender tersendiri yang sebelumnya masih memakai kalender Masehi. Dari salah satu gubernur Basra, gubernur Irak, sahabat Amr bin As, ketika menyampaikan perintah dalam surat tersebut ada salah satu perintah suatu pekerjaan yang harus diselesaikan di bulan Sya'ban. Di situ masih belum ada tahun berapa tahun hijriahnya, karena tahun di masa dahulu dilihat dari kejadian terbesar di tahun tersebut, sebagaimana kelahiran Rasulullah hijriahnya belum kelihatan. Kapan beliau lahir? 12 Rabiul Awwal amal fil, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena di tahun tersebut peristiwa yang paling besar adalah pasukan Raja Abraha membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu adalah peristiwa yang paling besar. Makanya setiap bayi yang lahir di tahun tersebut, tahunnya disebut amal fil, tahun gajah. Jadi kalau mungkin Indonesia semuanya ikut-ikutan, kasihan adik-adik kita yang lahirnya tahun 2004, amal tsunami, tahun tsunami. Nah, dia kejadian tsunami di Aceh itu berapa? 2000 berapa? Nah, itu ya, dicari kejadian yang paling besar di tahun tersebut. Makanya ketika gubernur Irak kebingungan apakah perintah ini bulan Sya'ban tahun ini atau bulan Sya'ban
Sya'ban yang sudah terlewatkan atau bulan Sya'ban di tahun yang akan datang. Nah, disinilah mereka kebingungan. Akhirnya Khalifah Al-Thaniyah Amirul Mukminin Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'ala yang sangat cerdas di saat itu langsung mengumpulkan kubah sahabat, gembong-gembong, pembesar-pembesar para sahabat diajak untuk bermusyawarah. Luar biasa. Yang pertama, kita harus punya kalender sendiri. Akhirnya mereka bermusyawarah, mulai kapan kita bikin kalender tersebut. Sebagian para sahabat ada yang usul min biladi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kita mulai dari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam pendapat pun diutarakan. Kemudian ada pendapat yang menolak usulan tersebut dengan alasan, dengan argumen kalau kita bikin kalender dari kelahiran Rasulullah SAW maka ada kemiripan dengan kalender Masehi. Ya, karena kalender Masehi ini istilah lain adalah kalender miladiyah. Maksudnya adalah miladu Isa al-Masih, kelahiran Nabi Isa al-Masih. Ya, jadi kelahiran Nabi Isa dipakai awal dari kalender Masehi. Makanya istilah lain Masehi, istilah lain miladiyah. Miladiyah maksudnya kelahiran Nabi Isa. Masehi ya sama, maksudnya kelahiran Nabi Isa al-Masih. Mohon maaf, ada salah satu doa yang mana kita dianjurkan untuk minta penjagaan diri dari hal tersebut. Salah satunya adalah a'udzubika min fitnatil masih dajjal. Ya, saya minta penjagaan diri dari Dajjal al-Masih. Jadi kalimat al-Masih disematkan kepada Dajjal. Ada juga al-Masih disematkan kepada Nabi Isa al-Masih. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaan al-Masih yang disematkan kepada Dajjal artinya adalah orang yang terhapus. Apanya yang terhapus? Mata sebelahnya. Atau tentunya menuai perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat mata yang terhapus adalah sebelah kanan. Sebagian ulama yang lain adalah sebelah kiri. Dan yang paling kuat adalah sebelah kiri. Jadi wajah Dajjal ini mata sebelah kiri terhapus. Ka'annama lam yukhlaq, seakan-akan memang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi pipinya rata sampai ke atas. Terus ada tandanya di jidatnya tulisan kafal. Jadi mohon maaf kalau ada yang bikin gambar Dajjal tapi matanya di tengah. Nah itu film pernikahan mata satu. Lihat, bukan Dajjal ya. Dajjal mata satunya sebelah kanan. Yang sebelah kiri terhapus, makanya disematkan ya julukan al-Masih ya, Dajjal al-Masih, Dajjal yang terhapus salah satu matanya. Akan tetapi berbeda dengan lafaz al-Masih yang disematkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isa al-Masih, maksud al-Masih yang disematkan kepada Nabi Isa salah satunya pendapat dari kata-kata syiah. Syiah ini Nabi Isa sering melakukan perjalanan yang jauh, namanya syiah, pelancong. Ya, kalau dalam sejarah kita waktu itu belajar pelancong terpanjang sedunia adalah Marco Polo. Itu dulu. Ya. Sekarang kebenaran terkuat ternyata
manusia yang hakiki, tokoh muslim. Dan uniknya Ibnu Battuta setiap akan melaksanakan perjalanan, beliau awali dengan umrah dulu, dengan tawaf di Ka'bah, luar biasa. Ya. Jadi Al-Masih yang disebutkan kepada Nabi Isa alaihissalam dari kata-kata syirah, karena beliau sering melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian istilah lain diambil dari kata-kata Al-Masih, maksudnya Nabi Isa ini kaki bawahnya terhapus, tapi apa? Pada umumnya manusia kakinya ada tekuknya seperti ini, ya, kaki bawahnya, ya, dia hampir semua. Ya. Kalau Nabi Isa rata, jadi tidak ada tekuknya. Ini salah satu makna Al-Masih. Ya. Jadi walhasil Masehi dari kata-kata Al-Masih yaitu kelahiran Nabi Isa Al-Masih, atau istilah lain kalender Miladiyah, yaitu diambil dari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Makanya inilah yang dipakai argumen sebagian sahabat untuk menolak permulaan kalender dari bulan Hijriah ini diambil dari kelahiran Nabi Muhammad. Jangan. Kemudian ada yang usul bagaimana dengan hari wafatnya Nabi Muhammad saja. Nah, ini juga banyak menuai penolakan dari sahabat-sahabat yang lain. Kalau ya, tahun dari wafatnya Rasulullah, maka setiap tahun kita selalu mengenang hari wafatnya Rasulullah. Tentunya kaum muslimin sedunia akan bersedih. Intinya kurang tepat. Akhirnya di antara para sahabat yang hadir ada yang mengusulkan usulan yang sangat jitu, yang sangat cerdas seorang sahabat yang muda ini, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Beliau usul, ya, fakaif min hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Yathrib al-ma'ruf bil Madinah al-Munawwarah. Bagaimana kalau tahun kalender kita ini dimulai dari hijrah Rasulullah dari Mekah menuju ke kota Yathrib saat itu, yang sekarang Yathrib dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ternyata usulan inilah yang disetujui mayoritas para sahabat saat itu. Akhirnya ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa alasannya? Karena hijrah inilah langkah awal untuk menyempurnakan syariat Islam secara sempurna di Madinah Al-Munawwarah. Hijrah ini adalah faq bainal haq wal batil. Hijrah ini adalah pembeda antara yang hak dan batil. Sebelumnya banyak yang batil ketika di Madinah, kemudian ketika pindah ke Madinah semuanya yang hak akan kelihatan secara jelas dan argumen yang lain. Walhasil inilah yang diterima oleh mayoritas sahabat saat itu dan ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian mereka berpendapat lagi, tahunnya sudah mulai dari hijrah Nabi Muhammad SAW, makanya dinamakan Hijriyah. Ya, masalah penanggalannya mulam atau mengikuti peredaran rembulan. Kalau Masehi mengikuti peredaran matahari. Makanya kalau penanggalan Masehi, ya, misalkan sekarang hari Kamis, kapan masuk hari Jumat, nanti jam 12 malam. Jadi habis Isya itu masih hari pilih Kamis. Beda dengan penanggalan Hijriyah yang disebut juga penanggalan Qamariyah, mengikuti rembulan. Ya, mulainya adalah min ghurubi syamsi, mulai dari tenggelamnya matahari. Jadi kalau sekarang hari Kamis, nanti ketika tenggelam matahari masuk waktu maghrib, itu sudah miliknya hari Jumat besok. Makanya namanya Yaumul
habis maghrib sudah masuk hari Jumat. Nah, ini bedanya. Ya. Jadi luar biasa karena tahunnya sudah ditentukan tahun Hijriah dari hijrahnya Rasulullah SAW, baru mereka menentukan awal dari bulan dalam Islam. Berbagai pendapat diutarakan para sahabat. Walhasil singkat dari rapat tersebut adalah ada usulan yang sangat jitu yang dilontarkan, yang dikemukakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Bagaimana kalau awal bulan Islam adalah bulan Muharram, dengan argumen karena sebelumnya adalah bulan Dzulhijjah, yang mana kaum muslimin sedunia mereka melaksanakan salah satu syiar terbesar dalam Islam, bahkan menjadi salah satu dari rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Karena setelah melakukan ibadah haji, terutama ketika wukuf di Arafah, siapa saja yang hadir wukuf di Arafah, janji Allah dosa mereka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis setelah menunaikan ibadah haji secara umum, dosa-dosa kaum muslimin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itulah paling tepat bulan setelah bulan haji dijadikan bulan pertama. Kebetulan urutannya setelah Dzulhijjah adalah Muharram. Maka usulan inilah yang diterima oleh para sahabat. Jadi luar biasa yang penanggalan Hijriah dalam Islam ini dirapatkan kubal sahabat, heboh-heboh para sahabat, dan 3 sahabat yang mulia semuanya ikut memberikan kontribusi dalam penanggalan ini. Ya. Penanggalan Hijriah usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Awal dari bulan pertama dalam Islam yaitu bulan Muharram, usulan dari Sahabat Utsman bin Affan. Dan 2 pendapat ini ditetapkan oleh Amirul Mukminin Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi 3 sahabat yang mulia bekerja sama dalam penanggalan Islam ini sangat luar biasa. Dan sekarang kita tinggal menikmatinya. Masyaallah hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at, jamaah masjid al-muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengingat kenapa Rasulullah saat itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tentunya alasannya sangat banyak sekali. Salah satunya Islam, ya, perkembangannya terhalang atau dihalang-halangi oleh kufar Quraisy, kembong-kembong orang kafir Quraisy itu. Jadi Islam susah berkembang, sembunyi-sembunyi itu aja. Kata tawa para sahabat banyak yang terzalimi, walhasil tidak akan berkembang. Di saat itulah walhasil apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW menunggu datangnya perintah dari Allah yang berupa wahyu. Jadi ketika Rasulullah terdengar mau hijrah saat itu, sebenarnya kembong-kembong kafir Quraisy ini juga mengadakan rapat darurat di Darul Nadwah. Istilahnya gambaran sekarang ini majelis MPR saat ini. Langsung rapat bagaimana cara menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, sebagian mereka ada yang mengusulkan bagaimana kalau Muhammad kita dakwah, kita penjarakan supaya dia tidak keluyuran berdakwah. Ya, ternyata banyak penolakan. Kalian ini kayak tidak kenal sahabatnya Muhammad. Kenapa? Kalau kita tahu melawannya, maka tahanan kita akan diserbu oleh sahabat mereka. Sahabat mereka semuanya rela mati demi yang namanya Muhammad ini. Jadi bagaimana usulannya? Kurang tepat. Ada juga bagaimana kalau Muhammad kita usir dari Mekah ini? Nah, ternyata ada juga yang berpendapat kalian ini kayak
tidak mengenal Muhammad. Kata-katanya Muhammad ini ada mengandung sihir, mampu menghipnotis ribuan orang. Kalau dia kita usir, Islam akan tersebar di luar sana. Nah, jadi ini kurang tepat. Nah, ternyata di antara anggota rapat ada peserta baru yang tidak dikenali, sosok orang tua, ya, dia ikut gabung di situ. Kemudian di antara heboh kafir Quraisy mengusulkan usulan yang jitu, bagaimana kalau Muhammad kita bunuh. Ternyata orang tua inilah yang mengajukan jempol, ya, tamam, ya, sempurna. Ini adalah usulan yang paling jitu. Kalau Muhammad kita bunuh, ya, kita tidak perlu khawatir lagi, ya, dakwahnya akan terhenti dengan sendirinya. Nah, makanya karena rapat yang sudah disepakati oleh mereka adalah membunuh Nabi Muhammad, mereka tinggal memikirkan bagaimana caranya. Ya. Ternyata caranya macam-macam di surga, dan yang disetujui adalah cara yang sangat kecil. Apa itu? Kabilah, ya, yang berada di Mekah jumlahnya sangat banyak. Bagaimana kalau setiap kabilah kita anjurkan untuk mengirim satu pemuda saja, misalkan 100 kabilah, otomatis 100 pemuda yang terkumpul, terpilih, yang terbaik, yang paling pemberani. Ya, jadi katakanlah 100 pemuda terkumpul. Bagaimana cara membunuh Muhammad ini? Ternyata 10 pemuda harus membawa pedang yang tajam, masing-masing harus menusuk Nabi Muhammad. Sangat kejam sekali. Kenapa? Cara mereka ingin membunuh demikian, begitu tega, dengan alasan. Nah, di sana kan ada kisos. Ya. Jadi kalau yang membunuh 100 kabilah, otomatis kalau nanti, ya, keluarganya Nabi Muhammad menuntut balas, kami minta kisos, mereka tidak mampu. Jawab balasnya apa? Tidak mampu. Akhirnya kalau tidak mampu, pindah ke dia. Dia waktu itu adalah membunuh satu jiwa 100 ekor onta. Kalau 100 ekor onta, 100 kabilah sangatlah ringan. Satu kabilah cuma, ya, memberikan urunan 1 ekor onta, sangat ringan sekali. Maka usulan inilah yang diajukan jempol oleh seorang sosok penasihat orang tua. Dan sebenarnya sosok penasihat ini, ya, adalah jelmaan iblis, menjelma seseorang tua seperti salah satu kabilah di Arab, dari kabilah Najd, kulitnya ada hitam, maka geram. Nah, ini, ya, di situ ternyata iblis ikut nimbrung dalam musyawarah mereka dalam rangka membunuh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya karena sudah sepakati, ya, 100 pemuda tadi ingin membunuh Rasulullah, otomatis mereka mengepung rumah Rasulullah. Jadi 100 pemuda menjadi pagar supaya tidak ada satu orang pun yang bisa keluar dari rumah Nabi Muhammad. Nah, di saat itulah Rasulullah dikepung, bahkan jelmaan iblis ikut gabung di situ. Padahal khusus orang muda, tapi dia tidak mau ketinggalan, ikut menjadi pagar betis yang sangat kuat. Disinilah malaikat Jibril turun mengajari Nabi Muhammad SAW, ya, untuk bikin rekayasa. Rekayasa mereka sangat kejam, ya, tapi kita tidak lupa. Wallahu khairul makirin, ya. Wa makaru wa makarallah, wa makaru, dan membuat makar, tipu daya, rekayasa. Siapa mereka? Orang kafir Quraisy, ya. Wa makaru, dan membuat rekayasa juga. Siapa? Allah. Wallahu Allah itu khairul makirin, zat yang paling baik dalam membuat rekayasa atau tipu daya. Akhirnya apa? Rekayasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Muhammad supaya mengambil satu genggam debu. Satu genggam debu dibacakan
permulaan surah Yasin ayat pertama sampai ayat ke-9. Yasin sampai ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, dan kami jadikan dari arah depan mereka seperti penghalang tembok yang sangat kokoh. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, dan dari arah belakang mereka juga penghalang tabir tembok yang sangat kokoh. Jadi tertutup rapi. Bahwa itu seluruh mereka tidak mampu melihat Nabi Muhammad SAW. Dalam prakteknya, ketika satu genggam tanah ini dibacakan permulaan surah Yasin ayat pertama sampai ke-9, akhirnya ditiupkan, ditaburkan. Ternyata semua pemuda yang mengelilingi rumah Rasulullah tidak ada satupun yang terlewatkan dari debu tersebut. Semuanya kepalanya terkena debu, dan ini menjadi penyebab mereka semuanya ketiduran dalam keadaan berdiri. Dan kebetulan iblis yang ikut nimbrung menjadi pakar betis waktu itu. Iblis tidak pernah tidur. Di saat itu gara-gara gabung dengan pemuda yang menempuh rumah Rasulullah, dia juga terkena debu dan dia ketiduran. Makanya Rasulullah di dalam berpesan kepada para sahabat yang ada, yang memberikan tawaran, siapa di antara kalian yang siap menggantikan posisiku, tidur di ranjangku, memakai selimutku. Kalau ada orang lain melihat itu, dia pasti menyangka yang tidur adalah diriku. Ternyata pemuda pertama kali yang sangat pemberani angkat tangan, "Ana ya Rasulullah." Siapakah dia? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya siap menggantikan posisi Anda, dalam artian siap tidur. Jadi tidur di ranjang Rasulullah, memakai selimut Rasulullah. Akhirnya iblis pertama kali yang terbangun. Setelah dia terbangun, baru sadar. Dilihat para pemuda, semuanya ketiduran dalam keadaan berdiri. Interview, bangun kalian semua. Mereka pun takjub, kaget, terkejut. Ketika bangun, kalian tidak sadar, baru saja kita ketiduran. Pasti ada yang tak beres. Mereka melihat aman, tidak ada perubahan. Dia tak tahu ketika mereka ketiduran, posisi ranjang Rasulullah digantikan sahabat Ali bin Abi Thalib. Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar keluar dengan aman karena pagarnya dibuka. Sudah keluar beliau. Akhirnya Rasulullah berjalan dengan sahabat Abu Bakar naik onta, berusaha keluar dari kota Mekah. Akhirnya siluman iblis ini memberikan komando, ayo kita periksa, pasti ada yang beres. Ketika diperiksa, dibuka pintunya, mereka merasa tenang, tenang, masih tidur. Teliti lagi, pasti ada yang beres. Nah, disinilah mereka ini menunjukkan bahwa orang cerdas. Kalau orang Bungul bin Bahlul bin Goblok, ini main tusuk saja, dan dilihat siapa yang di dalam selimut tersebut, langsung main tusuk, jus, ya, baru dibuka, kecewa. Ini kalau orang bodoh, tapi mereka kalau orang cerdas, dia tidak mau melakukan hal yang sia-sia. Dibuka dulu, dipastikan dulu, apakah benar yang tidur adalah Muhammad. Ketika dibuka, itu ternyata lain. Hebatnya pinternya mereka tidak main tusuk. Kalau mereka main tusuk, rugi. Karena yang dibunuh bukan sasaran. Dan kalau ya diminta kisos, tidak mampu, pindah ke dia, diminta 100 ekor onta. Untuk apa? 100 ekor onta untuk orang yang menurut mereka tidak berguna saat itu. Karena ya takdir operasinya adalah Rasulullah SAW. Nah, disitulah tidak main tusuk. Akhirnya disinilah
langsung nyesel. Mulai saat itu iblis bersumpah, mulai saat ini aku tidak akan tidur selama-lamanya. Ya, jadi umur iblis panjang. Umur iblis ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipanjangkan umurnya, ternyata Allah mengijabahnya. Innaka minal muqarrabin. Ya, sesungguhnya kau termasuk orang yang dinantikan atau ditunggu ajalnya, yaitu nanti hari kiamat. Artinya iblis umurnya panjang sampai hari kiamat, tidak mati, tidak tidur. Serta ketiduran sekali ketika ikut mengepung Rasulullah. Tapi mulai saat itu dia sudah tidak pernah tidur lagi. Jadi kalau sampai tidur, berarti bukan iblis, ya. Berarti manusia. Tapi ya jangan bukan tidur ya, pas taklim, ya. Karena beda. Lain halnya para sahabat ketika perang Badar, ada juga yang naik kuda tak guringan. Tiduran di atas kuda, tahu-tahu bangun perasaannya sudah di surga. Surga kok kayak debunya dia. Ternyata apa? Baru saja usai perang dia ketiduran di atas kuda, kemudian melihat Rasulullah. Kok masih ada Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya. Apa yang terjadi? Perang Badar sudah usai dan kita pemenangnya. Kamu baru tahu, ya. Begitu, tersenyum, ya. Kenapa? Karena in alamati tatma'innu qulubuhum, ya. Dari tanda-tanda ketenangan hati mereka, tidak takut mati sama sekali. Ya, kalau ada yang takutkan, takut nyawanya terampas, atau orang yang banyak hartanya, takut hartanya terampas, tidak bisa tidur. Ya, orang-orang sufi yang terkena penyakit kronis dalam Islam, penyakit bakhil. Dalam kitab Mulim berdefinisi bakhil sangat panjang. Al-bakhilu huwal ikiru awil pelitu awil peditu awil sekeru awil pamanar. Ya, apa? Orang bakhil adalah kikir, pelit, pelit, sekek, pemalas. Ini kalau malam karena kawat beli, tak bisa tidur. Khawatir ada tanda yang dicuri orang. Ya. Lain halnya orang yang beriman, ya, nyawanya terancam pun, ya, nyaman, ya. Dalam peperangan pun masih bisa belajar makhrajul huruf. Alif, ba, ta, ha, kho, nah ini kan morok ketiduran. Kenapa? Tanda-tanda ketenangan hati. Hatinya saking tenangnya tidak takut mati, ya, tenang. Itu dipuji, ya. Tidurnya sahabat di saat perang dipuji. Ini adalah tanda-tanda ketenangan hati. Makanya ketika ditanyakan kaf binaumi ad-daramin fit ta'allum, terus bagaimana dengan tidurnya santriwan-santriwati ketika belajar mengajar, apakah itu termasuk tanda ketenangan hati? Lah, akhirnya semua menjawab tidak. Ada min alamatin nifaq, itu tanda-tanda dari kemunafikan. Hati-hati kalau ajar wilayah terbarukan wa ta'ala. Hati-hati ya, santriwan-santriwati kalau sudah belajar jangan sampai tertidur, karena itu bukan tanda ketenangan hati, ya. Tanda, ya, kepenyangan perut, ya, kepenyangan perut, ngantuk, ya. Jadi para santri ini, ya, terutama jangan sering kekenyangan, ya. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali, ya, menceritakan idza tala'atil badru namat al-fikratu, apabila seorang penuntut ilmu perutnya penuh kekenyangan, maka di saat itu pikirannya sudah tidur. Bayangkan, ya. Jadi orangnya belum tidur, pikirannya sudah tidur. Maka
ngafal nggak masuk ya, karena pikirannya sudah tidur gara-gara perutnya kekenyangan ya. Jadi ketika perutnya kekenyangan, pikirannya tidur, tidak lama lagi orangnya yang akan tidur menyusul. Ya, makanya untuk menuntut ilmu dirinya dihinakan dulu dengan kelaparan, ya, menghinakan diri demi mendapatkan ilmu. Niscaya nanti kalian akan dimuliakan dengan ilmu yang kalian cari. Makanya ketika mencari ilmu, tak apa-apa kalian tergolong agak hina, badannya kutilan, kurus tinggi, tinggal tulang. Ya bagusnya kutilan, kurus tinggi, langsing, dia. Tapi kalau kebetulan ada yang lama, alias bulan, alias gendut. Kalau dari santri masih untung. Kenapa? Orang-orang tidak ada yang sekutu sama sekali. Tidak ada yang negatif thinking, tidak ada yang berburuk sangka. Mereka orang luar sana pasti positif thinking, husnuzon, berbaik sangka. Oh, santriwan-santriwati al-muhajirin yang gemuk-gemuk ini yang dimakan berkah, makanya makmur. Nah, jadi beruntungan menjadi santriwan-santriwati, karena kalau kalian gemuk, mereka tetap berbaik sangka, yang dimakan berkah. Makanya jadi daging dari isi, akhirnya bentuknya seperti bola alias bulat. Yang penting makmur. Kalau pas kurus, tidak ada juga yang menyalahkan, misalkan, oh santriwati kurang makan kurus. Tidak, mereka tetap terus nonton. Oh, badannya kutilan, kurus tinggi, tinggal tulang, karena dia sering tirakat, sering puasa di siang hari, sering sholat malam di malam hari, makanya badannya habis. Nah, jadi selalu bersyukur. Makanya bersyukurlah kalian ketika menjadi santri. Ya. Jadi alhamdulillah. Jadi intinya kita membahas masalah hijrah. Yang pertama hijrah min makanin ila makanin ukhra, dari tempat satu yang kurang kondusif pindah ke tempat yang lebih baik, yang lebih kondusif. Tapi untuk saat ini ya, kami himbau pindah tempat tidaklah penting dalam hijrah. Yang lebih penting adalah hijrah maknawi, hijrah secara maknawi. Ya, hijrah bukan menitik beratkan tempat, tapi hijrah menitik beratkan nilai-nilai. Maaf, kemarin santri-santri banyak, ya tapi itu yang tergolong negatif itulah semua, yang banyak makan. Dengan hijrah ini kita pindah, kita kurangi makan kita. Tujuannya apa? Supaya pikiran kita tidak tidur. Otomatis pikiran kita nanti cerdas, mudah hafalannya. Ya. Untuk menghafal Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, kalam-kalam orang Rasulullah soleh, dan hukum-hukum ilmu syariat yang bermanfaat. Ya. Yang kemarin akhlaknya masih kurang bagus, ya, pindah ke akhlak yang lebih bagus lagi dalam rangka hijrah. Jadi untuk merubah sesuatu ini sangat mudah apabila ada perpindahan tempat. Dan misalkan kemarin terkenal mujil benar, pokoknya sering dategan, ada mangga tetangga dategan diambil, ada rambutan tetangga dategan diambil, intinya dan suka ngambil buah tetangga. Ini ingin merubah jadi baik, nah, seperti ini agak susah. Pindah tempat yang lebih kondusif, ya. Mudah memulai sesuatu yang baru. Ya. Kalau sekarang karena pindah agak susah, kadang kita tak pindah, kadang terpindah dengan keadaan, apalagi yang termasuk kontraktor kelas elit, pindah kontrakan karena ekonomi sulit. Nah, ini diusir sama surat kontrakannya, ya. Ini kan pindah karena terpaksa. Nah, makanya kita titik beratkan perpindahan nilai saja, ya.
sudah baik ya. Mudah-mudahan setelah tahun baru Hijriah ini pindah lebih baik lagi. Kemarin ya semangatnya cuma 50%, sekarang 99% kalau bisa sempurna 100% ya. Kalau kemarin ya sehari cuma one day one juz, satu hari ngafalnya 1 juz, ada yang mampu? Tanya, satu hari berapa juz? Saya 4 juz. Wih, luar biasa, ngafal udah, baca udah. Terus maksudnya satu hari minum 4 macam jus, jus mangga, jus melon, jus stroberi, yang keempat jus dari Arab, jus al-fukat ya. Ya minumannya 4 jus satu hari ya. Nah, ini ya. Jangan kalau kalian ya minimal 1 halaman ya, menghafal ya jangan baca, jangan berkhatam ya. Syukur-syukur kalau ya seperti protokol terbaru 6 bulan sudah khatam ya, ini luar biasa. Jangan buang-buang waktu sia-sia, semuanya tidak ada yang mustahil. Caranya cuma 2 ya, yang satu mau menghafal Al-Quran, yang kedua mau memprioritaskan waktu untuk Al-Quran dan latihan Al-Quran nomor 1, yang lain nomor 2 dan selanjutnya. Ya mudah-mudahan ya kita semua yang ada di sini, terutama santriwan-santriwati al-muhajirin, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan hafalan 30 juz. Mudah-mudahan harapan orang tua kalian ingin dipakaikan mahkota terlaksana di akhirat nanti, di kehidupan yang kekal dan abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ya Allah ijtima'an nafi'an, ijtima'an mubarakan, ijtima'an fihi tawfiquka ya Allah, اجتمع فيه هدايتك يا الله، اجتمع فيه رعايتك يا الله، اجتمع فيه جميع الخير خير الدين والدنيا والآخرة ya Allah. Jadikanlah perkumpulan kami pada pagi hari ini perkumpulan yang penuh barokah, perkumpulan yang penuh manfaat, perkumpulan yang mampu mendatangkan rahmat-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan ridha-Mu ya Allah, perkumpulan yang mampu mendatangkan segala macam bentuk kebaikan bagi kehidupan kami di dunia ini maupun kehidupan kami di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, anak cucu kami, santriwan-santriwati ya Allah, jadikanlah mereka semua menjadi generasi Qur'ani, generasi yang rajin membaca Al-Quran, generasi yang tidak pernah bosan membaca Al-Quran, generasi yang diberi kemampuan untuk menghafalkan lafaz-lafaz Al-Quran, sehingga mereka semua menjadi penghafal Al-Quran yang nanti di hari kiamat berhak memberikan syafaat kepada 10 orang yang mereka kehendaki ya Allah. Berikanlah taufik-Mu ya Allah supaya mereka mampu mendalami isi kandungan Al-Quran. Berikanlah taufik-Mu ya Allah supaya mereka mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Berikanlah taufik-Mu ya Allah sehingga mereka akhlaknya persis seperti Al-Quran, seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami semua ya Allah menjadi putra-putri yang soleh, solehah, yang senantiasa menggembirakan hati kedua orang tuanya, yang senantiasa menyejukkan hati kedua orang tuanya, yang senantiasa membanggakan hati kedua orang tuanya dengan berbagai macam prestasi kebaikan, dan prestasi kebaikan di dunia ini maupun prestasi kebaikan di akhirat nanti yang kekal dan abadi ya Allah. Warzuqhum rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi. Berikanlah kepada kami semua ya Allah rezeki yang halal, barakah, melimpah, tanpa susah payah mendapatkannya ya Allah, untuk selalu beribadah kepada-Mu ya Allah, terutama menjadi tamu agung-Mu ya Allah, berkunjung ke rumah-Mu Makkah Mukarramah dan berziarah di makam Nabi-Mu di Madinah Al-Munawwarah, terutama dalam rangka menyempurnakan rukun Islam kami yang kelima ya Allah. Malu rasanya ketika di hari kiamat
kami dalam keadaan sehat rohani, dalam keadaan sehat ekonomi ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada kami semua ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ya Allah. Kami juga memohon lebih kepadamu ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami semua untuk memberangkatkan ibadah haji. Kedua orang tua kami, guru-guru kami yang berjasa kepada kami, orang-orang yang berjasa kepada kami yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Dan di saat Engkau sudah memberikan kesempatan yang emas tersebut ya Allah, dan amal-amal soleh kami juga sudah terkumpul banyak di sisimu ya Allah, sekiranya mampu menghantarkan kami semuanya menuju ke syurga-Mu, tempat kenikmatan-kenikmatan-Mu ya Allah. Dan di saat itu Engkau sudah berkehendak untuk mengambil nyawa kami masing-masing ya Allah. Ambillah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ketika posisi kami sedang bersujud kepadamu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ketika lisan kami sedang melantunkan ayat-ayat Qur'an-Mu ya Allah. Ambillah nyawa kami di kemudian hari nanti ya Allah ketika posisi kami di salah satu tanah suci Mekah atau tanah suci Madinah ya Allah. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.